Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini. Ayah dan bunda yang berbahagia, kita berterima kasih kepada ayah dan bunda yang sudah mensubscribe, kemudian sharing, komen terhadap channel ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kebaikan dengan mencoba untuk membagi konten-konten dakwah di dunia atau di publik masyarakat. Ayah dan bunda yang berbahagia, suatu hari ada seorang kakek yang sudah tua, dia masuk ke rumah sakit karena beberapa penyakit yang dia derita, akhirnya harus dirawat di rumah sakit. Dan masa rawatnya itu berbulan-bulan. Hingga suatu hari, si kakek ini kemudian bertemu dengan seorang perawat. Lalu perawat ini bertanya kepada si bapak ini, "Pak, bahagia banget ya Bapak punya anak yang setiap hari datang ke sini, menemani Bapak, memberi makan, mengantar ke kamar mandi, mengajak jalan-jalan. Pasti Bapak bahagia," ucap si perawat ini. Tapi tadi sangka ternyata si bapak ini bilang, "Oh iya, saya juga pengen punya anak seperti itu." Sontak kaget si perawat ini, "Loh Pak, itu bukan anaknya Pak, yang setiap hari datang ke sini, setiap hari datang menemani Bapak dan segala macam." "Enggak, itu bukan anak saya, itu anak orang. Tapi kemudian anak itu berbuat baik kepada saya." Lantas si bapak ini kemudian bercerita bagaimana kemudian dia bertemu dengan si anak ini. Jadi si kakek ini pun kemudian bercerita, dulu katanya si kakek itu punya tetangga, orang tua dari anak ini meninggal dunia. Anak ini kemudian nangis bersedih. Dan pada hari itu si kakek ini pulang, kemudian dia bertemu dengan si anak ini. Dia mendatangi si anak ini, lalu dia menghiburnya, memberikan semangat kepada dia. Kemudian diberilah satu permen untuk si anak ini. Permen itulah yang kemudian akan membawa kebaikan kepada si kakek ini. Nah, suatu saat kemudian si kakek ini tumbuh dan anak ini juga tumbuh. Bapak muda waktu itu ya, dia tumbuh, si anak ini juga tumbuh dan akhirnya katanya si kakek ini mengalami yang namanya kebangkrutan dalam hidupnya, kemudian anak-anaknya nggak ada, dan akhirnya si anak ini mengambil si kakek ini dan si ibu, si nenek atau si bapak atau si ibu ini datang tinggal di rumahnya, untuk tinggal di rumahnya dan dia menemaninya. Begitu. Bukan menemani saja, tapi juga merawat. Gitu. Sehingga ketika bapaknya ini atau kakek ini sudah di rumah sakit, si anak ini setiap hari datang merawat dia, memberi makan, membawa ke kamar mandi, toilet dan segala macam, dibawa jalan-jalan ke taman, ajak ngobrol, baca buku, apa saja yang dilakukan si anak ini. Dan itulah yang kemudian si kakek ini ya sangat bersedih karena orang lain atau anak lain saja bisa berbuat baik itu kepada dia, tapi bukan anaknya. Sedih kan? Ya sedih. Kita pengen anak-anak kita nanti suatu hari nanti mereka mungkin birrul walidain kepada kita di hari tua kita. Nah, ayah dan bunda yang berbahagia, ini pelajaran penting untuk kita. Dan ketika si kakek itu datang, si kakek itu datang kepada si anak ini suatu saat. Waktu itu dia bertanya kepada si anak ini, "Nak, kenapa kamu mau berbuat baik kepada aku?"
gitu ya. Kenapa kamu mau sebaik ini kepada kehidupanku? Lalu si anak ini jawab, permen yang bapak kasih atau kakek kasih kepada si anak itu, kepada saya, itu masih terasa manisnya sampai sekarang. Jadi dalam cerita ini permen itu ya, rasa manisnya itu masih terasa sampai sekarang, kata si anak ini. Bayangkan ya, itu sudah puluhan tahun, belasan tahun terlewati, akhirnya kemudian tapi rasa manis permennya itu masih ada. Nah, ayah dan bunda yang berbahagia, inilah yang namanya berbuat kebaikan. Ya, kebaikan itu nanti pasti akan dibalas oleh kebaikan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada itu kebaikan kemudian dibalas dengan keburukan. Ya, mungkin kejadian khusus. Tapi Allah katakan bahwa kebaikan itu pasti dibalas dengan kebaikan. Ya. Karena kenapa? Karena kita ini kemudian kalau berbuat kebaikan dan kebaikan itu kemudian merasuk dalam hati kita secara dalam, terendap oleh memori, ya, memori kita yang sangat dalam. Itu nanti akan muncul. Kok kita kemudian diberikan Allah kebaikan yang kita terima dari orang lain? Kan rugi kalau kita kemudian tidak berbuat baik. Ya. Kalau kemudian kita berbuat baik kepada anak kita, tabungan kebaikan itu, itulah yang akan menjadi tabungan positif kebaikan untuk dia. Sehingga ketika tiba waktunya anak kita itu kemudian mau berbuat baik kepada kita, birrul walidain, itu nanti akan secara otomatis birrul walidain. Sehingga ayah dan bunda yang berbahagia, pantas saja kemudian banyak anak-anak yang kemudian tidak mampu berbuat baik kebaikan kepada orang tuanya, membalas kebaikan kepada orang tuanya, karena orang tua kemudian ayah dan bunda ini tidak berbuat baik juga kepada dia. Akhirnya tidak memiliki yang namanya bonding, ikatan emosional dari kecil, dari dia tumbuh dan berkembang sampai dewasa hingga akhirnya biasa-biasa saja. Ya mungkin dia lebih cinta kepada pembantunya, lebih sayang kepada pembantunya karena hari-hari dia ditemani oleh pembantu. Nah, ini rahasianya kalau kita mau bawa birrul walidain. Jadi berbuat kebaikan itu ya, jangan tunggu kemudian nanti anak-anak kita besar, tapi kemudian berikanlah kebaikan dari seluruh waktu panjang tumbuh kembang hidup anak kita. Kebaikanlah yang akan kita isi. Sehingga kemudian inilah rahasia mengapa kemudian bisa anak-anak kita birrul walidain, berbuat baik kepada kita. Nah, ini semangat kita ya dan bunda untuk menjadi ayah yang baik, menjadi ibu yang baik, menjadi orang yang baik. Karena ya berbuat baik pasti dibalas dengan kebaikan. Sehingga jangan khawatir ya, tetaplah menjadi ayah yang baik, tetap menjadilah ibu yang baik. Nanti insya Allah birrul walidain dari anak-anak kita ini akan kita dapati di waktunya yang tepat ya. Kemudian ya itulah yang kita harapkan sebagai seorang tua. Terima kasih banyak ayah dan bunda. Jangan lupa di subscribe, di komen dan di share. Mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah kita dan amal kebaikan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.